nalikani ro ing dalu wong agung. Kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang tema dari lomba ini. Telah dikatakan bahwa lomba karawitan ini bertema kreasi gending dolanan tradisi dalam upaya pemajuan kebudayaan. Apa yang dimaksud dengan kreasi? Kreasi adalah mengemas kembali, menyajikan kembali bentuk yang sudah ada dengan sajian atau kemasan atau bentuk yang lain. Jadi jelas pijakannya adalah barang yang sudah ada. Peserta diharapkan untuk dapat menyajikan materi tembang dolanan dengan bentuk-bentuk baru, dengan kreativitas, dengan daya penciptaan masing-masing, sehingga lagu yang sudah ada, yang sudah kita kenal dan biasanya disajikan secara konvensional dengan menggunakan gamelan Jawa, pada kesempatan ini tetap dengan gamelan Jawa, namun penggarapannya, cara garapnya, cara mengolahnya sangat bebas. Materi tembang dalam lomba ini ada 6 gending yang harus dipilih. Sekali lagi, ada 6 gending yang harus dipilih. Salah satu di antaranya, 1. Sluku-sluku bathok Slendro Songo, kupu kui pelok 6, gundul-gundul pacul pelok barang, witing klopo Slendro Songo, jago kate pelok barang, dan suwe ora jamu pelok 6. Lalu bagaimana penyajian materi tembang yang akan kita pilih untuk peserta ini? Yang pertama, peserta hanya memilih 1 saja dari 6, tidak memadukan 2 atau lebih gending. Untuk laras, walaupun dari panitia sudah menentukan laras masing-masing gending, akan tetapi panitia mempersilahkan atau memberikan kemerdekaan bagi peserta untuk mengolah laras dan patet sesuai dengan kemampuan dan kreativitas masing-masing. Akan tetapi semua masih dalam batasan keindahan dalam konteks ilmu karawitan. Lalu bebas yang bagaimana? Tentu saja karena pijakannya adalah tradisi, barang yang sudah ada. Tentu saja peserta wajib mempertahankan identitas-identitas yang sifatnya mendasar. 6 lagu dolanan atau 6 tembang dolanan ini masing-masing memiliki ciri-ciri dalam unsur musikalnya. Nah, kembangkan unsur-unsur yang ada dengan tetap mempertahankan atau menampilkan identitas-identitas pokok, sehingga dalam pengembangannya tetap terasa esensi dan rasa dari lagu-lagu tersebut. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai aspek penilaian dalam lomba karawitan dari BPNB Yogyakarta ini. Yaitu yang pertama adalah wirogo. Dalam artian di sini keterampilan dari pemain, lalu kemudian interaksi antar pemain. Yang kedua wiromo. Wiromo atau tempo. Pada penilaian untuk wiromo ini akan sangat dinilai ketika nanti jalannya persajian, lalu kemudian peralihan dari bagian satu ke bagian lainnya, lalu kemudian ada istilahnya sambung rapat atau bagaimana interaksi antar instrumen satu dan instrumen lainnya. Yang ketiga wiroso. Jadi wiroso ini nilai dari gabungan aspek wirogo dan juga wiromo akan menciptakan sebuah wiroso. Nanti mungkin ada yang membawakannya dengan santai, ada yang membawakannya dengan gumyak, ada yang membawakannya dengan riang gembira,
dan bermacam-macam, serta dinamika dari berbagai rasa-rasa yang lain. Bagaimana tentang laras? Tentu lagu atau tembang dolanan tersebut memiliki laras bawaannya masing-masing, baik slendro maupun pelok. Namun dalam hal kreativitas, dengan tetap mengindahkan esensi atau identitas dari lagu-lagu tersebut, maka pengembangannya bisa melalui perpaduan dua laras silih berganti. Bisa saja menggarap lagu, salah satu dari lagu yang berlaras pelok, kemudian salin laras menjadi laras slendro, itu diperbolehkan. Sehingga selain hal-hal yang pokok yang menjadi identitas dari lagu adalah, salah satunya adalah cakepan atau syair, identitas-identitas yang lain yang harus dipertahankan tapi boleh dikembangkan adalah lagu atau kalimat lagu. Ada banyak cara dan saya yakin para sutresno budaya semuanya kaya dengan kreativitas dalam mengembangkan kalimat lagu tanpa menghilangkan esensi atau identitas dari lagu-lagu dolanan tersebut. Kreasi dalam lomba karawitan yang mengangkat bahan dasar lagu dolanan tradisional atau tembang dolanan tradisional ini bisa bermacam-macam cara, dari olah irama, lalu membuat dinamika cepat lambatnya, membuat kontras dengan keras dan lirih, kemudian mengolah strukturnya. Ketika suatu tembang atau gending biasanya disajikan dalam dua bagian, umpak dan lagu, bisa disajikan, bisa diolah penyajiannya dalam struktur atau urutan struktur yang tidak seperti penyajian pada umumnya atau secara konvensional. Kreasi dalam menggarap cakepan tentu saja harus memperhatikan kaidah-kaidah yang harus sangat-sangat jeli diperhatikan. Jangan sampai ketika kita mengolah cakepan atau syair ini justru akan merusak atau mengganggu esensi atau identitas dari lagu tersebut. Lalu bagaimana? Strateginya adalah, salah satunya adalah dengan tetap menyajikan beberapa bagian secara utuh, lalu peserta dapat menambahkan, saya katakan menambahkan, bukan mengubah beberapa frase, kata, kalimat yang digunakan sebagai penghias atau salah satu bentuk ornamentasi dari olah garap cakepan atau syair. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang masuk ke panitia. Pertanyaan pertama, apakah lomba ini sifatnya hanya musik saja? Karena tidak ada keterangan wirosworonya. Apakah benar begitu? Jawabannya adalah tidak. Di dalam lomba hanya disebutkan pesertanya maksimal 10 orang. Jadi peserta dibebaskan untuk membuat komposisi dari maksimal 10 orang itu. Apakah akan instrumen saja, apakah akan instrumen dan vokal, atau juga diperbolehkan untuk istilah karawitannya nyambi, itu diperbolehkan. Jadi kemerdekaan ada pada peserta. Lalu yang kedua, untuk lomba karawitan saya punya siswa SD. Apakah bisa ikut atau diperkenankan? Jawabannya adalah boleh. Siswa SD atau siapapun itu boleh untuk mengikuti lomba ini. Lalu yang ketiga, kalau ada anggota yang masih di bawah umur dan belum punya KTP, apakah bisa diganti dengan tanda pengenal lain? Jawabannya adalah boleh. Lalu pertanyaan keempat, saya salah satu peserta yang mau ikut lomba karawitan, mau tanya,
Untuk garapnya apakah ada batasan-batasan dan apakah harus memunculkan versi aslinya? Jawabannya adalah seyogianya peserta menampilkan bukan versi asli tetapi musikalitas yang menunjukkan karakter kuat dari lagu itu. Karena kalau kita bicara versi asli, kita pasti akan kesulitan versi aslinya seperti apa. Yang terpenting adalah musikalitas yang menjadi penciri lagu itu harus muncul. Lalu batasannya di mana? Batasannya tetap masih mengikuti kaidah karawitan, yaitu adalah termasuk bener lan ora bener dan penak lan ora penak, termasuk harmoni dari semua kreativitas yang ditampilkan.